Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sore ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan, di mana kita masih berada pada pasal yang kelima dari ilmu yang mesti diajarkan kepada anak seputar masalah mengajarkan Al-Quran kepada anak. Dan pada perkara sunnah di dalam perkara tersebut masih tersisa sedikit yang belum kita selesaikan, dan ini tetap kita akan baca sampai akhir dikarenakan kisah-kisah yang ada pada subpasal sunnah bidzalik, yaitu sunnah di dalam perkara tersebut, sangat banyak faedah, manfaat ya, yang bisa kita ambil. Kita lanjutkan. Qala Ikrimah, kana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yaj'alu al-qabla fi rijlayya wa yu'allimuni al-Qur'ana wa sunnata. Berkata Ikrimah, biasa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma itu menjadikan semacam pasung di kedua kakiku, kemudian beliau mengajarkan kepadaku Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah praktek dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan beliau memang menjadikan Ikrimah demikian karena beliau melihat Ikrimah itu punya kecerdasan, tapi terkadang kurang perhatian di dalam belajar, atau kurang mementingkan di dalam belajar. Ini menunjukkan bolehnya seorang guru untuk memaksakan sesuatu yang akan memberikan manfaat bagi yang diajarkan atau yang diajari. Kita tahu bahwa memberikan kemanfaatan kepada orang lain itu adalah kebaikan. Namun terkadang seseorang itu nggak sadar tentang kebaikan tersebut. Maka kalau kemudian dipaksa, yang demikian itu akan menjadikan kebaikan baginya. Maka boleh. Tentunya boleh dilakukan oleh orang yang memang berkuasa gitu. Seperti tuan kepada budaknya, seperti orang tua kepada anaknya, seperti guru kepada muridnya, seperti di pondok dan yang lain sebagainya. Dulu Nabiullah Muhammad SAW pernah beliau mempunyai tawanan-tawanan perang, dan ada satu tawanan itu punya ketokohan besar ya. Daerahnya itu biasa digunakan untuk sumber-sumber penghasilan, seperti semacam hasil gandum, hasil buah-buahan, dan dia ini tokohnya gitu. Suatu saat ketangkap tawanan itu karena dia ikut memusuhi Islam. Maka karena Rasulullah SAW berkuasa, beliau mengikat tawanan tersebut di masjid. Kita tahu sebenarnya tawanan itu bisa ditaruh di rumah-rumah para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain,
atau rumah yang disepakati sebagai penjara dan semisalnya. Tapi Rasulullah alaihi salatu wassalam ingin memperlihatkan kepada tokoh ini tentang kebaikan Islam. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengikatnya di masjid sehingga dia bisa melihat bagaimana aktivitas Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Dari Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan Al-Quran, ya, memberikan penjelasan-penjelasan, ya dia dengar. Kemudian dari pergaulan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat, dia pun melihatnya. Ya. Dia memang tidak duduk di dalam taklim, ya. Tetapi dengan melihat seperti itu terus selama 3 hari berturut-turut, tentu itu sebuah masuk kategori sebuah pemaksaan terhadap dakwah itu, terhadap ilmu. Dan ternyata di hari yang ketiga dibebaskan oleh Nabiullah Muhammad SAW, tuma yashhadu, kemudian dia bersahadat. Ini dalil yang menunjukkan bahwa orang yang berkuasa boleh untuk memaksa, ya, belajar seseorang agar supaya mendapatkan kebaikan. Dan ternyata tokoh ini kemudian bisa menjadi bermanfaat ataupun berfaedah, karena begitu masuk Islam, jalan-jalan untuk istilahnya mencari sumber-sumber ekonomi itu menjadi termudahkan, karena dia tokoh yang memang punya peran yang sangat besar di dalam menyalurkan berbagai macam bahan pangan, buah-buahan dan semisalnya. Sehingga Madinah waktu itu sebagai daulah yang baru tentu banyak dimusuhi oleh beberapa kabilah-kabilah yang ada, tempat-tempat yang ada. Dengan adanya tokoh seperti itu akan terbantu, ya, akan terbantu dengan besar gitu, bantuan yang besar, ya. Makanya boleh penguasa untuk memaksa seseorang, misalnya mau dijadikan ini tentara, dijadikan ini, tapi rakyatnya tidak mau, atau orang tersebut tidak mau, untuk dipaksa dia masuk di pendidikan, itu boleh, ya. Maka di sini seperti yang dilakukan oleh Ikrimah, dilakukan Ibnu Abbas kepada Ikrimah, ini menunjukkan bolehnya perkara tersebut. Dalam hal ini orang tua pun boleh melakukan seperti ini. Makanya kalau di Sudan itu, ya, sejak dulu itu di Sudan itu anak-anak terbiasa setiap hari itu diikat kakinya gitu. Mereka tidak akan dilepas oleh orang tuanya, oleh gurunya, kecuali setelah hafal surat ataupun ayat yang dibebankan untuk dihafal. Itu setiap hari. Makanya standar hafalan Al-Quran di 2 negara tersebut, ya, itu Sudan sama satu Tunisia, ya. Itu Masya Allah, ya. Orang Indonesia saya pikir tidak kuat untuk belajar dengan metode Sudan dan Tunisia. Makanya mereka punya ketelitian, kalau ahli Quran dari sana itu mereka punya ketelitian yang luar biasa. Ketelitian, ya. Di dalam hafalan itu Masya Allah, ya. Qala Ibnu Battutah fi rihlatihi al-juz tsani fi juz tsani wa huwa yatakalam amma ra'ahu fi Sudan wa minha inayatuhum bi hifdzil Qur'anil azim wa huwa yaj'aluna li auladihim al-quyuda idza dhahara fi haqqihim at-taqsiru fi hifdzihi fala tufaqu anhum hatta yahfadhu wa laqad dakhaltu 'alal qadi yaumal id wa auladuhu muqayyadun faqultu lahu ala tusarrihuhu faqala la af'alu hatta yahfadul qur'ana.
Wa marartu yauman bisyabin minhum hasani surah alaihi thiyabun fakhirah wa fi rijlihi qaidun thaqil faqultu liman kana ma'i ma fa'ala hadza aqatala fa fahima anni asyabu wa dhahik wa qila li innama quyida hatta yahfadzul qur'ana. Berkata Ibnu Battutah di dalam kitab beliau Rihlah, ya, perjalanan beliau, di juz yang kedua pada halaman yang ke 790. Ibnu Battutah ini seorang pengembara, ya, atau musafir, ya, yang dia banyak menceritakan kisah-kisah awal di berbagai penjuru dunia, ya. Kadang kita nggak tahu keadaan beliau, tidak kenal Ibnu Battutah. Yang lebih kita kenal itu Marco Polo, ya, Marco Polo dari orang-orang kafir. Kaum muslimin jauh sebelum itu sudah melakukan. Makanya yang pertama kali menggambar peta dunia ini itu bukan mereka, tapi kaum muslimin. Ya, ada gambarnya yang menunjukkan ini benua yang sangat luas ini. Itu sudah ada, ya, dari kaum muslimin. Ini Ibnu Battutah ini dia berbicara tentang apa yang dia lihat di negeri Sudan. Sebagian dari yang beliau lihat itu bahwa orang-orang Sudan itu mereka sangat memperhatikan menghafal Al-Quran. Bahkan saking kuatnya di dalam mementingkan penghafalan Al-Quran, mereka menjadikan anak-anak mereka itu kuyut, ikatan. Jadi anak-anak itu diikat ketika nampak pada mereka itu kurang di dalam menghafal Al-Quran. Jadi tatkala kurang dalam menghafal Al-Quran itu diikat, dan ikatan itu tidak akan dilepas sampai mereka hafal sesuai dengan tugasnya, ya, tanggung jawabnya. Sambil beliau mengatakan, benar-benar aku waktu itu masuk menemui seorang qadhi pada hari Id. Berarti orang qadhi seorang tokoh besar. Sementara anak-anak beliau itu, anak-anak qadhi tersebut muqayyadun, dalam keadaan terikat. Maka kemudian aku berkata kepada qadhi itu, tidakkah kamu membuat mereka bahagia, bikin senang karena hari Id? Coba antum bayangkan, kalian bancang hari Id saja tetap diikat. Maka qadhi ini mengatakan, la, aku nggak akan lakukan itu sampai mereka menghafal Al-Quran. Kemudian Ibnu Battutah melanjutkan lagi, aku suatu hari bertemu dengan seorang pemuda dari mereka yang penampilannya bagus, pakaiannya itu mewah, indah, namun pada kakinya itu ada ikatan yang berat, semacam rantai gitu. Kemudian aku berkata kepada orang yang ada di dekatku, yang bersamaku, apa yang dilakukan ini? Apa mereka mau membunuhnya gitu? Ya, karena diikat di bagian kaki, pakainya bagus gitu. Maka pemuda yang terikat pakaiannya itu kan mendengar pembicaraan itu, kemudian dia paham. Maka dia pun tertawa. Dia tertawa. Kemudian dikatakan kepadaku, sungguhnya dia itu diikat sampai nanti hafal Al-Quran. Jadi kalau misalnya 2 halaman atau berapa, ya diikat itu sampai hafal, nanti baru dilepas. Itu sudah menjadi tradisi, ya, di Sudan, ya. Makanya di beberapa negara, ya, saya gak lupa apakah Sudan atau Tunisia, ya, itu fisik-fisik mereka di dalam menghafal Al-Quran itu luar biasa. Kalau di tempat kita mungkin hafalan itu, ya, untuk mengetes mungkin hafalan 30 juz. Setelah hafal 30 juz itu biasanya 3 hari, sehari 10 juz, 10 juz, 10 juz. Jadi 3 hari. Ada pula yang sempat yang saya lihat kemarin itu di satu pondok itu di tempatnya di Jogja ini,
Pondok Hasbi Putri itu sekali duduk sehari ya, artinya sehari sekali duduk. Ya tentu butuh fisik yang kuat gitu. Itu saja pengalaman yang saya dapat dari anak saya kemarin itu, dia sakit karena dari jam 2 malam sampai jam 10 malam. Itu pagi sekitar jam 11 itu mengalami pusing luar biasa, ya sakit. Jam 4 mengalami lagi 2 kali, sampai Ustadz ingin kalau nggak diteruskan nggak apa-apa, butuh fisik. Dan tentu dalam posisi sakit itu membaca Al-Quran itu kan dibutuhkan konsentrasi lebih, kemungkinan gitu. Orang kalau membaca dalam posisi ndak ada tekanan ya ndak ada, biasanya lebih mudah. Tapi kalau ada tekanan, di satu sisi pusing, di satu sakit gitu, nah ini butuh kesabaran. Terkadang dari kita saja kalau sakit itu lebih suka mengeluh dibandingkan kita istighfar, minta ampun kepada Allah, dibandingkan kita berzikir. Ya. Nah, itu kenyataan itu. Ya. Dan waktu anak saya pulang itu saya tanya, bagaimana sakit seperti itu? Ya dia sakit banget itu. Tapi dia cerita, teman sebelumnya itu pernah ada yang pingsan. Jadi duduk sehari sekali duduk sehari itu ada yang pingsan. Tapi dia tidak berhenti untuk menyelesaikan hafalannya. Begitu pingsannya atau istilahnya sehat, sadar, langsung lanjutkan lagi. Ya. Penghafal Al-Quran itu mereka adalah ahlullah, ahlul Quran, ahlullah. Ahli Al-Quran itu adalah keluarganya Allah. Dia manusia yang bebas. Dia tidak mengikatkan dirinya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Mungkin kalau di telinga kita hal seperti itu cukup berat gitu. Tapi di negara ini, kalau tidak salah Sudan atau Tunisia ya, itu tidak cuma sekali gitu loh. Menghafal, kalau nanti mungkin sekali duduk itu tidak cuma sekali gitu. Yang jelas proses itu dilakukan selama setahun. Tapi berapa hari sekali saya kurang tahu ya. Apakah 5 hari sekali atau sepekan sekali. Tapi itu dilakukan durasi 1 tahun. Artinya kemungkinannya itu Masya Allah. Masya Allah. Ya. Saya punya teman cerita yang dia kerja di Saudi, kerja sekaligus juga belajar gitu. Itu dia menceritakan dia punya teman yang dipaksa untuk menghafal Al-Quran oleh seorang syekh yang ada di Ummul Qura, karena dia sopir. Tapi begitu mengantar dari pagi sampai duhur kalau tidak salah, itu nanti kalau mau pulang harus setoran Quran. Itu orang Indonesia. Itu nggak kuat terima, lari dari pekerjaan kok. Ya. Padahal sangat jarang seseorang itu bisa belajar kepada syekh gitu. Syekh itu biasanya kalau seorang syekh itu tentu dia punya sanad gitu. Kan belajar menghafal itu kan, menghafal Al-Quran itu kan tahapannya menghafal nanti tasmi' dulu. Nanti kalau tasmi' sudah mungkin baru nanti menginjak ke tahsin untuk mengambil sanad ya, untuk mengambil sanad. Kalau sudah punya sanad, punya riwayat, itu biasanya naik lagi belajar qiraatus sab'ah.
qiraah yang 7 atau qiraah yang 10. Dan kadang memang kita belum sadar dalam hal-hal seperti itu ya. Kita belum sadar dalam hal seperti itu. Saya pernah ditanya oleh salah satu murid saya, dia karena bertanya tentang anak, Ustadz belajar di mana? Saya ceritakan, ya, mengkhususkan dalam belajar Al-Quran gitu. Dia kayak heran itu, kayak heran. Kan sebenarnya pelajari ilmu ini, ilmu itu gitu. Ahli Al-Quran itu sangat jarang. Mungkin kalau hari ini yang hafal Al-Quran sudah sangat banyak. Yang setelah hafal Al-Quran yang punya sanad juga banyak. Ya. Tapi setahu saya terkadang di satu tempat itu bahkan satu pulau kadang cuma satu orang. Dia ahli, misalnya ahli qiraatus sab'ah atau ahli qiraatul asyarah, qiraah yang 10. Itu kadang cuma beberapa gelintir aja dari jari yang ada ini. Ya. Nah, sehingga pernah ada satu anak cerdas, lulusan SMP gitu, SMP. Dia mungkin 30 juz itu mungkin. Ya. Bahkan bisa nyimak. Setelah dewasa itu bisa nyimak sampai 5 orang sekaligus. Tapi pada waktu melanjutkan, dia nggak melanjutkan di bidang Al-Quran, tapi dia belajar bidang kayak semacam fikih, bahasa Arab, fikih dan sebagainya. Ya, nah, nah seperti itu terhenti keahliannya nanti jadinya. Dari sisi Al-Quran mungkin di belajar akidah, belajar bisa lebih cepat ya. Dan majelis-majelis yang menjaga orang itu kemudian punya keahlian Al-Quran itu juga nggak banyak gitu. Ya, juga nggak banyak. Nah, ini adalah kifayah dari umat yang mesti diangkat gitu. Ya. Nah, itu cerita dari Ibnu Battutah ya. Ibnu Battutah. Qala Abdullah ibnu Isa, la tazalu hadhil ummatu bi khairin ma ta'allama wildanuha al-Qur'ana. Ibnu Abid Dunya Al-Iyal di dalam kitab Al-Iyal. Berkata Abdullah ibnu Isa, terus-menerus umat ini akan berada dalam kebaikan selagi anak-anak mereka mempelajari Al-Quran. Ya. Kalau hari ini kita patut bersyukur ya, di tempat kita ini banyak yang masuk untuk mempelajari menghafal Al-Quran ya, pondok-pondok itu banyak. Ya. Dahulu, dan itu sampai sekarang masih berlaku ya, orang itu kalau sudah belajar Iqra 1 sampai Iqra 6 kemudian bisa membaca Al-Quran sudah cukup. Namun saat ini itu masih seperti itu juga di masjid-masjid umum. Jadi kalau ngajar TPA, pertanyaan klasik yang sampai kepada kami, karena kami diminta kadang untuk memberikan bimbingan kepada beberapa masjid ya, itu mereka bertanya, kenapa kalau sudah lulus SD hilang anak-anak belajar, nanti kalau sudah SMP sudah nggak kenal masjid lagi, udah tahu-tahu jadi anak gaul. Nah, ini dia bingung. Kecilnya dari 7 tahun sampai 12 tahun itu berada di masjid, tapi begitu SMP sudah nggak terarah gitu.
Ya. Dan itu yang kami saksikan di mana-mana. Ya. Nah, seperti itu tentu butuh apa ya, perhatian juga dari orang tuanya gitu. Maka program TPA yang ada di masjid-masjid itu ya jangan kemudian hanya satu pihak saja. Fasilitas pengajaran datang dari masjid saja, tapi orang tua hanya sekedar ya kurang memperhatikan. Karena kebanyakan orang tua itu memperhatikan nanti kalau anak itu sekolah di favorit, SMP, SMA favorit, masuk kuliah di universitas favorit, mereka akan keluar biaya yang sangat besar. Tapi kalau bekal agama itu kurang memperhatikan. Itu kebanyakan. Ya. Makanya di situ perlu untuk di program di masjid itu ada taklim orang tua. Bapak, ibu itu ada taklim. Sehingga ada sedikit tempat untuk bisa memberikan masukan, nasihat-nasihat, arahan-arahan. Ya. Sehingga istilahnya kalau TPA itu hanya samben saja gitu. Bukan perkara penting. Kalau toh ada yang perhatikan belajar Al-Quran terus-menerus, itu biasanya adalah pada keluarga-keluarga yang memang sudah sadar, sehingga anaknya disekolahkan di tempat sekolah-sekolah Islam, ada pelajaran umum atau memang murni pelajaran agama. Ya, tapi memang sisi mengajarkan anak di sekolah-sekolah seperti itu bukan sisi yang menjanjikan dari sisi dunia gitu. Sehingga banyak saya dapati dulu, bahkan sampai sekarang, ayahnya itu seorang yang ahli dalam masalah itu, bahkan sampai skalanya nasional. Tapi tidak ada yang mewarisi ilmu bapaknya atau ayahnya. Yang satu sudah jadi pengusaha, yang satu sudah di ini dan lain sebagainya. Tidak ada satupun yang mewarisi. Ya mungkin karena anak-anaknya itu juga melihat bapaknya juga nggak kaya. Jadi pengajar seperti itu nggak kaya, nggak menjanjikan gitu. Tetapi ketahuilah bahwa kebahagiaan yang hakiki itu adalah kebahagiaan kelak di akhirat. Demikian pula kalau di dunia, kalau orang dia punya Al-Quran, itu cukuplah hafalannya sebagai hiburan, penghibur bagi dirinya tatkala dia sedih, tatkala dia beda orang-orang yang punya hafalan, kemudian dia mengamalkannya, mempelajari ilmu yang ada di dalamnya, diamalkan, itu beda sekali. Nilainya sangat berbeda, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Namun yang kadang amat disayangkan juga orang yang punya hafalan Al-Quran itu sendiri terkadang kurang menyadari hal tersebut, sehingga mudah silau dengan dunia dan yang lain sebagainya. Ya, tapi kalau tersadar, masya Allah. Kalau dia tersadar, masya Allah. Ya, kalau tersadar. Sebagaimana pengalaman yang banyak kami dapati, anak ustadz yang hafal Quran, juga sebagian bahkan murid saya sendiri itu hafal Al-Quran, tapi sikapnya beda dengan kebanyakan orang. Beda kebanyakan anak-anak muda lain. Anak muda kalau punya uang sedikit ya nanti main-main ke tempat wisata, beli motor baru, seperti itulah. Bergaul di dalam pergaulan yang seperti itu. Nanti HP-nya yang bagus, pakaiannya bagus ya.
Ya, saya punya murid hafal Quran tidak seperti itu. Dia hafal Quran, dia sekarang ngajar di mana-mana, muridnya banyak. Muridnya baik bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh, dari anak-anak sampai bapak-bapak di berbagai tempat. Ya. Dan dia punya, selain karena diminta ngajar di pondok tidak mau, ya dia sukanya ngajar di luar-luar seperti itu. Ya, sambil dia bisnis, usaha. Ya karena dia punya uang, ya hasilnya beda sama anak-anak muda lainnya. Anak muda lain mungkin seperti itu. Kalau lihat motornya kayak lihat orang yang tidak punya uang, tapi tahu-tahu beli tanah, beli ini gitu. Yang dia persiapkan, dia tidak berpikir tentang warisan ke orang tua dan lain sebagainya, berpikirnya beda. Ya, persiapan nanti ya, untuk punya rumah itu, punya tanah itu tentu sebentar lagi mungkin bangun rumah, persiapan sebelum menikah dan yang sebagainya. Itu cara berpikir yang beda gitu. Ya. Ya. Walaupun ada beberapa perkara yang sebenarnya saya lebih menganjurkan untuk dia belajar Al-Quran lagi atau berada di pondok pesantren ngajar, karena berulang kali ditawari tidak pernah mau. Di pondok pesantren sudah disediakan rumah, sediakan ini, tetap tidak mau. Ya. Pengennya ngajar, ya itu, pengennya itu ngajar di mana-mana, punya majelis, ada bapak-bapak yang umur 60 tahun ini, ya, yang ini itu dan yang sebagainya. Yang jelas itu ada faedahnya. Dan masya Allah ya, insya Allah, walaupun mungkin muridnya tidak ada yang hafal Quran kalau seperti itu. Karena, tapi masya Allah bapak hafalannya lumayan, ada 5 juz dan 6 juz gitu. Ya, petani pada itu, petani. Ada yang di kota, ada anak-anak lumayan cepet gitu, pemuda lumayan cepet hafalannya, kadang ada yang 7 juz, ada 8 juz gitu cerita. Tapi kalau saya tanya ada yang hafal Quran belum ada gitu. Nah ini beda gitu loh. Ya. Hafal Quran tapi hafalannya di istilahnya memberikan bekas. Ya, memberikan bekas. Kalau untuk menjaga hafalannya karena tidak ada di pondok, tidak ada nih, dia sering pergi ngajar, ya murojaahnya waktu naik motor itu ke sana 1 juz, nanti pindah ke tempat sana 1 juz lagi, pindah ke sana 1 juz lagi, seperti itu. Otomatis kalau membaca Al-Quran dalam keadaan pakai motor itu kan nggak ada mushaf gitu. Dia nggak lihat mushaf, memang kokoh hafalannya, ada kemungkinan gitu, hafalan seperti itu. Jadi dan juga di satu sisi mesti bisa menahan pandangan kalau seperti itu ya, karena sambil naik kendaraan membaca Al-Quran, dia istilahnya murojaah hafalannya. Itu yang diceritakan kepada, bukan dia cerita kepada saya ya, tapi murid-muridnya menceritakan kepada kami, menceritakan pada saya. Sehingga murid hal seperti itu menjadi berbekas, murid-muridnya juga ada yang sambil bekerja kalau pas ngasuh menghafal dan sebagainya. Nah, kemudian qala Abu Asim dahabtu bibni ila Ibnu Jurayj wa huwa ibnu aqalla min salati sinin yuhaddithuhu bihadzal hadisi wal Quran. Berkata Abu Asim, aku pergi bersama anakku menemui Ibnu Jurayj. Ya, ini seorang tabi'in ya. Nah, anakku itu dia masih umur kurang dari 3 tahun. Maka Ibnu Jurayj kemudian mengajak bicara anakku ini dengan hadis dan Al-Quran. 3 tahun, insya Allah ya. Ya, 3 tahun. Ya.
Makanya kadang ya, kalau pas ada semaan Al-Quran ya, untuk murojaah atau untuk semaan Al-Quran dalam rangka untuk dites gitu, dites untuk katam atau dan sebagainya, itu bagus anak itu dihadirkan ya, dihadirkan di majelis itu. Para salaf menyampaikan bahwa majelis seperti itu majelis turunnya rahmat. Majelis turunnya rahmat. Makanya kalau ada majelis Al-Quran, majelis Al-Quran ya, kadang majelis Al-Quran itu ada majelis yang am, ada yang khos, umum dan khusus. Kayak yang khusus ya sesama ahli itu kemudian kumpul, mereka saling bermudzakarah tentang ilmu Al-Quran dan lain sebagainya, atau dijaga hafalannya sama mereka, itu yang khusus. Kalau yang umum ya mungkin ada yang hafal membaca dengan sebenarnya berulang sebulan sekali atau apa gitu. Kemudian nanti kalau di situ anak dihadirkan mendengarkan, ya mendengarkan, itu bagus. Inilah praktek dari Ibnu Jurayj. Ini seorang ahlul hadis ya, Ibnu Jurayj ini. Qala Abu Asim la ba'sa an yu'allama as-sabi al-hadis wal Quran wa huwa fi hadha sin wa nahwi. Kemudian Abu Asim setelah melihat praktek dari Ibnu Jurayj, beliau mengatakan tidak mengapa untuk anak-anak itu diajari hadis dan Al-Quran sementara umurnya masih sekian ini, dan yang semisalnya 3 tahun. Diajarkan. Nanti 3 tahun itu kalau dia nggak kosong terus-menerus belajar itu sampai tua, sampai dewasa, sampai 18 atau mungkin 20 itu Al-Quran akan menjadi darah dagingnya. Jadi darah dagingnya ya. Dan perlu untuk diawasi ya kadang anak itu. Kalau ada hal-hal yang bisa memalingkan dari Al-Quran, mungkin HP ya, atau mungkin kadang kalau sudah balik itu ketertarikan lawan jenis, itu kalau sudah kena itu saja berat itu. Untuk membersihkannya harus butuh pengorbanan gitu. Seorang tua untuk sungguh-sungguh banyak berdoa. Apalagi sampai kalau tertarik dengan lawan jenis ya, sudah sekali kena syahwatnya udah. Karena seorang laki-laki kalau sudah kena syahwat itu ya dia akan bodoh, dan hal itu akan menahan untuk dia mendapatkan ilmu selanjutnya ya. Ini kisah nyata ya. Ada satu anak itu belajar sejak dari umur kelas 4 SD, tapi dia kelas 6 SD sudah tertarik lawan jenis. Suatu saat dia sadar bahwa itu adalah hal yang tidak baik gitu, hal yang diharamkan. Akhirnya dia menjauhi teman wanitanya semua. Sampai di umur 25 dia menikah. Dan di antara umur tadi ceritakan sejak dia sadar lulus SD itu, kita 1 SMP atau 2 SMP itu dia sudah ngaji terus. Sampai umur 25 tahun dia ngaji. Tapi ya itu tadi, kayak nggak paham. Sampai dia mengeluh pada gurunya pada saat di hari nikah, sesaat setelah nikah itu dia katakan,
saya menahan ini sudah dari kelas 2 SMP atau S1 SMP, saya agak lupa ya maksudnya, 1 atau 2 SMP. Otomatis ya menghafal juga nggak fokus, ini juga nggak fokus, jadinya kayak orang stres gitu. Nah ini bisa menghalangi ya, namanya fitnah wanita itu kadang masih ada gitu ya, fitnah lawan jenis itu ya. Kalau dulu sebagian dari nasihat guru saya itu, saya punya guru itu dulu benar-benar dihalangi masalah itu ya, dihalang-halangi banyak, jangan sampai kalau misalnya ada kegiatan di situ ada fitnah wanita, beliau wanti-wantinya nggak main-main ya, sambil beliau menghibur, kadang seperti ini hiburannya ya, tapi ya saya husnudon ya, nanti kalau mau menikah cari yang hafal Quran saja gitu sih, seperti itu beliau, padahal saya nggak hafal Quran, tapi akhirnya tumbuh keinginan seperti itu dan faedahnya besar ya. Kadang kalau tumbuh keinginan untuk menikah atau bahkan ada wanita ingin dinikahi, itu ingat pesan guru tadi, oh ya hafal Quran, jadi nggak jadi gitu, terus seperti itu. Jadi pesan guru saya dulu seperti itu ya. Beliau juga khawatir, tentunya beliau khawatir punya belajar nanti terpalingkan dengan hal-hal seperti itu ya. Sehingga sering bahkan beberapa kali kami konsultasi masalah itu, jawabannya kurang lebihnya seperti itu gitu. Walaupun akhirnya nikahnya bukan dengan yang hafal Quran ya. Nikahnya bukan dengan yang hafal Quran. Tapi paling tidak seperti itu menjadikan apa? Karena dulu orang hafal Quran kan nggak banyak gitu loh. Jadi ya akhirnya terpaling gitu. Ya. Itu nasihat dari guru saya, hafizahullah taala. Kemudian qala Dhahak Ibnu Qais rahimahullah taala, ya ayuhan nas allimu auladakum wa ahlikum al-Quran fa innahu man kataballahu azza wa jallahu min muslimin an yadkhulal jannata illa qila lahu iqra wartaqi fi darajatil jannah hatta yantahiya ila ilmihi minal Quran. Berkata Dhahak bin Qais, ini Dhahak muridnya Ibnu Abbas, wahai manusia, ajari anak-anak kalian dan keluarga kalian dengan Al-Quran. Sungguhnya tidaklah Allah menetapkan untuknya itu, untuk seorang muslim, untuk dia masuk surga, kecuali dikatakan untuk ahli Quran itu, bacalah dan naiklah ke derajat dalam surga sampai selesai ya, kepada ilmunya atau tingkatan puncaknya dari ilmu dari Al-Quran. Artinya dia membaca, semakin banyak dia membaca, semakin banyak, semakin tinggi tingkatannya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala Sabit Ibnu Ajlan Al-Ansari, kana yuqal innallaha la yuridu al-adaba bi ahli al-ard fa idza sami'a ta'lima as-sabi al-hikmah sarafa dzalika anhum. Qala Marwan Ibnu Muhammad, yakni bil hikmah Al-Quran. Berkata Sabit bin Ajlan Al-Ansari, dikatakan, terdapat yang dikatakan sebuah nasihat, sungguhnya Allah Ta'ala la yuridu, dia benar-benar ingin untuk mengadab sebuah penduduk sebuah negeri. Namun tatkala mendengar taklim as-sabi al-hikmata, tatkala mendengar adanya anak-anak yang dia diajari hikmah yaitu Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memalingkan adab tersebut dari mereka.
Marwan bin Muhammad mengatakan hikmah itu adalah Al-Quran. Ini dalam Sunan Ad-Darimi dan Tarikh Dimasko. Qala Al-Abbas ibnu Hisam ibnu an abihi qol arsala Hisam ibnu Abdul Malik ila Sulaiman al-Kalbi wa kana rajulan jami'an lil adab fadilan daro'in fa'asahu bibnihi Muhammad wa fiha ya anta khudahu bi kitabillahi ta'ala wa tukri'uhu fi kulli yaumin ashar yahfadul qur'ana hifdha rajulin turidul kasba bihi. Ya. Al-Abbas bin Hisam dia berkata dari bapaknya yaitu Hisam, dia berkata Hisam bin Abdul Malik, ini keluarga raja, mengutus utusan kepada Sulaiman al-Kalbi. Sulaiman al-Kalbi ini dia adalah seorang laki-laki yang mengumpulkan adab, orang yang punya keutamaan, dia orang yang punya pikiran cerdas. Maka Hisam bin Abdul Malik pun berwasiat kepada Sulaiman al-Kalbi, ya, berkaitan dengan anaknya yaitu Muhammad. Jadi Hisam bin Abdul Malik dia punya anak untuk diajar oleh Sulaiman al-Kalbi, ya. Maka di antara wasiat Hisam bin Abdul Malik ini kepada Sulaiman al-Kalbi tentang anaknya, anta khud, ya, kamu hendaklah mengambil atau melatih dia itu dengan kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Kamu mengambil dengan kitab Allah untuk kamu ajarkan kepada Muhammad. Kamu bacakan setiap hari itu 10 ayat. Dia menghafal Al-Quran dengan hafalan seorang laki-laki yang menginginkan untuk mendapatkan dunia, harta. Ajarkan dia untuk menghafal seperti orang punya keinginan terhadap dunia. Makanya ya, kalau orang hafal Quran itu boleh tidak orang tua ngasih, misalnya kalau hafal dikasih uang sekian. Kalau mampu tidak apa-apa. Kalau tidak mampu ya dia memberikan tausiah, arahan-arahan sehingga anak itu punya keinginan gitu. Ya, kalau saya sendiri tidak mampu. Ya. Kalau anak hafal gitu saya kasih itu tidak. Tapi justru beda gitu. Kalau anak-anak yang itu kalau dapat uang mah kadang sok memberi saya gitu. Jadi bukan saya ngasih tapi orang tua kadang beri. Anak memberi. Atau kalau enggak ya dia ngomong, "Bi, saya udah punya uang, enggak usah dikasih," gitu. Itu sudah sadar gitu. Punya kesadaran bagus. Itu hasil dari apa? Hasil dari dia belajar Al-Quran. Sehingga punya sifat-sifat yang kadang kita sebagai orang tua itu terenyuh. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian qala Muhammad bin Muqatil al-Abadani, Al-Quran kalamullah wa laisa bimakhluqin allimuhu abna'akum wa abna'ahum insyaallah wa adunnuhu qala wa nisa'ukum. Berkata Muhammad bin Muqatil al-Abadani, Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah. Allah punya sifat berbicara dan dia bukan makhluk. Jadi kalau orang setiap hari dia berbicara dengan kalamnya Allah, berarti dia punya kemuliaan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena syaraful ilmi yata'alaq bisarafil maklumi. Karena kemuliaan ilmu itu tergantung dengan kemuliaan yang diilmuinya. Artinya kalau yang diilmui dengan Al-Quran itu kan kaitan dengan sifat Allah. Ya, maka kalau dia menghafal saja sudah keutamaannya besar. Bahkan dia membaca satu huruf saja itu sudah dapat 10 hasanat. Kalau orang baca Al-Quran itu berapa hasanat yang dia dapat? Kalau dia tidak punya hafalan, maka orang duduk di majelis mendengarkan bacaan Al-Quran, maka setiap yang hadir di situ mendapatkan pahala seperti pembacanya. Tidakkah kita ingin untuk seperti ini?
Ya, makanya kalau ibu-ibu ya pengajian hendaknya punya majelis seperti ini. Nanti mungkin satu ada yang hafal Quran, biasakan nanti menghafal di sini, menghafal di sana. Mungkin pindah rumah sana dan itu akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, saya punya keinginan suatu saat mengadakan program itu. Ya, mungkin nanti setelah anak saya yang kemarin setoran itu pulang, sebenarnya yang lain juga hafal Quran. Tapi mudah-mudahan kalau itu bisa jadi muncul majelis yang lain gitu. Qala Abul Hasan Al-Maimuni hadatsani abi qala rabbani amr sagiran qala farubama qala li ayyubunaya ayyuma ahabu ilaik ukri ulaka surah au uhaddisuka uhdusatan farubama qara'a alhamdu maksudnya alhamdulillahirabbil alamin ya warubama qultu lahu uhdusatan. Ini kisah ya Abul Hasan Al-Maimuni, dia berkata, Abul Hasan Al-Maimuni berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku, dia berkata ya, Amir telah mendidikku di waktu kecil. Bapaknya mengatakan demikian. Kemudian ya, dia berkata, terkadang dia berkata kepadaku, ini bapaknya cerita pada anaknya ya, wahai anakku, mana yang kamu suka? Ya, aku membacakan kamu satu surat atau saya ceritakan kepada kamu satu hadis. Maka terkadang beliau membaca alhamdu, yaitu al-fatihah ya. Terkadang aku berkata kepadanya uhdusatan, hadis saja sekarang gitu. Kemudian terakhir ini su'ila Abu Abdillah Ahmad ibnu Hambal yakunu lirajul sa'atan yaqra'u fiha ahabu ilaika au yu'allimu ibnahu al-Qur'an au yaqra' qala idza alamahu yurasikhul Qur'ana fihi ka'annahu ikhtara ta'lim alal qira'ah. Ditanya Abu Abdillah, itu Imam Ahmad bin Hambal, ada bagi seseorang itu satu waktu dia membaca di dalamnya lebih aku sukai ya, untukmu, atau sebenarnya seorang laki-laki tersebut dia mengajarkan pada anaknya Al-Quran atau dia yang membaca. Maka qala dan dia mengatakan idza alamahu wa yurasikhul Quran fihi, apabila dia mengajarkannya kemudian bisa menjadikan Al-Quran itu masuk ilmunya dalam dirinya, maka ka'annahu ikhtara at-ta'lima, seolah-olah beliau lebih menyukai untuk mengajarkan al-qiraah. Jadi diajari al-qiraah kemudian diterangkan apa yang ada di dalamnya, supaya istilahnya dalam hafalan itu masuk di dalam hatinya. Ini pembahasan kita yang agak dipanjangkan karena saya mengejar target selesai ya. Dan tidak ada forum pertanyaan karena saya harus segera untuk berangkat mengajar. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari syaitan, saya istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.